Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan makalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang disusun oleh yang pertama ada Andri Triadi dengan NIM 192000416, kemudian yang kedua ada Iksan Afwa dengan NIM 1920001, yang ketiga ada Rasta Ardi Chandra dengan NIM 192000629, yang keempat ada Rismawati Dewi dengan NIM 192000995. Globalisasi dan ketergantungan pada teknologi informasi, keamanan cyber menjadi aspek krusial yang mempengaruhi tidak hanya kelangsungan bisnis dan pemerintahan, tetapi juga kehidupan sehari-hari individu. Motivasi di balik serangan ini tidak hanya bersifat finansial, melainkan juga dapat terkait dengan konflik politik dan persaingan ekonomi antar negara. Perkembangan teknologi seperti Internet of Things atau IoT dan konektivitas yang semakin meluas menambah kompleksitas serangan cyber. Infrastruktur kritis seperti pembangkit listrik, sistem transformasi, dan jaringan distribusi air menjadi sasaran yang menarik bagi para penyerang. Selanjutnya ada cybercrime. Cybercrime ini merupakan bentuk kejahatan yang timbul karena memanfaatkan teknologi internet. Beberapa pendapat mengidentifikasikan cybercrime dengan computer crime sejalan dengan kemajuan teknologi informasi. Muncul beberapa kejahatan yang mempunyai karakteristik. Kejahatan tersebut adalah kejahatan yang timbul sebagai akibat penyalahgunaan jaringan internet yang membentuk ruang cyber atau cyberspace. Beberapa bentuk umum dari cybercrime yaitu yang pertama pencurian identitas, yang kedua penipuan, yang ketiga serangan malware, yang keempat serangan DOS atau denial of service, yang kelima kejahatan finansial, dan yang terakhir pornografi anak. Oke, selanjutnya ada cyber law. Cyber law adalah aspek hukum pada ruang lingkup setiap aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek hukum untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet mulai dari saat online memasuki dunia maya. Dan cyber law adalah istilah yang berawal dari cyber space law. Beberapa aspek penting dari cyber law meliputi yang pertama ada privasi dan keamanan informasi, lalu ada keamanan cyber, lalu ada hak kekayaan intelektual, lalu ada kejahatan cyber, dan regulasi e-commerce. Lalu selanjutnya ada cyber espionage. Apa itu cyber espionage? Cyber espionage itu merujuk pada tindakan kejahatan cyber yang ditunjukkan untuk mengumpulkan informasi rahasia atau sensitif dari target tertentu. Pelaku cyber espionage yang sering kali terdiri dari negara, kelompok, peretas, atau individu dengan motif tertentu menggunakan teknologi komputer dan jaringan untuk memperoleh akses ilegal ke data penting tanpa izin pemiliknya. Berikut merupakan ciri-ciri cyber espionage. Yang pertama ada kerahasiaan dan infiltrasi rahasia, lalu ada penggunaan teknik tinggi dan malware custom, lalu ada target yang dihapuskan atau high value target, lalu ada pengumpulan data yang mendalam atau deep data collection, dan ada tidak terdeteksi atau tertentu atau low and slow tactic. Oke, selanjutnya ada cyber sabotage and extortion. Cyber sabotage and extortion yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap sesuatu data, program komputer atau sistem jaringan yang tersambung dengan internet. Cyber sabotage and extortion juga merujuk pada ancaman atau tindakan memaksa untuk mendapatkan keuntungan finansial melalui medium digital. Dalam konteks ini, serangan ransomware adalah contoh umum dari cyber sabotage and extortion, di mana penyerang menginskripsi data dan menuntut pembayaran tebusan agar korban dapat mendapatkan kembali akses data mereka. Oke. Lalu selanjutnya ada motif cyber espionage. Motif dibalik cybercrime espionage bervariasi dan dapat bergantung pada aktor atau kelompok tertentu yang terlibat. Namun ada beberapa motif
umum melibatkan kepentingan politik, ekonomi, atau militer. Nah, berikut ini adalah motif utama yang mungkin bisa saja terjadi untuk mendorong cybercrime espionage. Yang pertama ada kepentingan politik. Tentu saja seperti masa kampanye sekarang mungkin ada beberapa hal yang informasi yang ingin didapatkan dari pihak-pihak tertentu. Lalu ada kepentingan militer. Tentunya untuk kepentingan militer ini sering kali terjadi dikarenakan untuk menjaga keamanan suatu negara dan untuk mengukur sebaik apa militer di tiap negara. Lalu ada kepentingan bisnis dan persaingan. Tentunya dalam setiap bisnis ada suatu persaingan yang mungkin banyak terjadi di tiap perusahaan untuk meningkatkan perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada motif cyber sabotage and extortion. Motif dari tindakan kejahatan cyber sabotage and extortion dapat bervariasi tergantung pada pelaku atau kelompok penyerang. Namun berikut adalah beberapa motif umum yang mungkin mendorong tindakan kejahatan tersebut. Yang pertama ada motif finansial, lalu ada motif politik atau ideologis, lalu motif spionase atau intelijen. Motif spionase itu motif untuk memata-matai seperti yang saya bahas sebelumnya, seperti negara tertentu untuk melihat atau menspionase negara lain agar terlihat sebagai sejauh mana kekuatan militer mereka. Lalu ada motif ketidakpuasan atau vandalisme. Lalu ada motif persaingan bisnis. Berikut adalah contoh kasus dari cyber espionage, yaitu Operasi Aurora. Salah satu contoh dari kasus cyber espionage di dunia maya yang terkenal terjadi pada tahun 2009. Pertama kali dilaporkan oleh Google ketika perusahaan melihat serangan terus-menerus terhadap pemegang akun Gmail tertentu yang kemudian diketahui milik para aktivis HAM di China. Setelah melakukan serangan itu, 20 perusahaan ternama mengaku terkena dampak dari serangan cyber espionage ini, termasuk Adobe dan Yahoo. Berikut adalah contoh kasus cyber sabotage and extortion, yaitu Bank Syariah Indonesia diserang ransomware. Kelompok hacker Lockbit diduga telah meretas jutaan data nasabah PT Bank Syariah Indonesia atau BSI. Mereka bahkan disebut telah menyebarkan data itu di pasar gelap, internet atau dark web. Sebelum data tersebut disebar, Lockbit mengaku telah bernegosiasi dengan pihak BSI. Selanjutnya adalah penyebab dari cyber espionage, cyber sabotage, and extortion, yaitu 1. Akses internet yang tidak terbatas. 2. Kelalaian pengguna komputer. 3. Cyber crime mudah dilakukan dengan risiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Meskipun kejahatan ini mudah dilakukan, tetapi karena sangat sulit untuk melacaknya sehingga mendorong pelaku untuk melakukannya. 4. Para pelaku umumnya adalah orang yang cerdas, orang yang sangat ingin tahu yang besar, dan orang yang fanatik terhadap komputer, di mana pelaku mengetahui cara kerja komputer lebih banyak dibandingkan operator komputer itu sendiri. Yang kelima adalah sistem keamanan jaringan yang lemah, dan yang terakhir adalah kurangnya perhatian masyarakat dan aparat. Berikut adalah undang-undang yang mengatur tentang cyber espionage. Cyber espionage sendiri telah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE yang mengatur tentang cyber espionage adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pasal 30 ayat 2 yang berbunyi mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau
dokumen elektronik dengan ancaman pidana pasal 46 ayat 2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak senilai 700 juta rupiah. Yang kedua adalah pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intervensi atau penyadapan atas informasi dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain dengan ancaman pidana pasal 47. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak senilai 800 juta rupiah. Berikutnya adalah undang-undang yang mengatur untuk cyber sabotage and extortion. Cyber sabotage and extortion sendiri telah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE yang mengatur tentang cyber sabotage and extortion adalah sebagai berikut. 1. Pasal 29 Undang-Undang ITE tahun 2008 berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi atau cyberstalking. Ancaman pidana pasal 47 ayat 3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 pidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 2 miliar rupiah. Yang kedua adalah pasal 35 Undang-Undang ITE tahun 2008 berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan memanipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, merusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik atau phishing, penipuan situs. Penanggulangan cyber memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi yang melibatkan kebijakan keamanan cyber. Adapun keamanan yang diambil untuk melawan dan menanggulangi ancaman cyber yaitu ada 1. Implementasi kebijakan keamanan yang kuat. Yang kedua ada pemantauan aktivitas jaringan. Yang ketiga ada enkripsi data yang sensitif. Kemudian yang keempat ada pembaruan perangkat lunak dan sistem. Yang kelima ada keamanan fisik dan kebijakan akses. Untuk penanggulangan cyber sabotage sendiri memerlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan upaya teknis, kebijakan, pendidikan, dan kerjasama lintas sektor. Berikut ada beberapa yang dapat diadopsi. Yang pertama adalah education user. Education user memberikan pengetahuan baru terkait cybercrime dari dunia internet. Kemudian yang kedua ada user hacks perceptive, yaitu menggunakan pemikiran dari sisi hacker untuk melindungi sistem. Yang ketiga ada patch system. Patch system yaitu melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan dalam sistem atau jaringan. Kemudian yang keempat ada police. Police yaitu menetapkan kebijakan keamanan yang jelas dan memastikan penerapannya di seluruh organisasi untuk mengatur akses ke data dan sistem sesuai dengan prinsip kebutuhan dasar, untuk menetapkan undang-undang yang jelas dan memadai yang mengatur kejahatan cyber dan memberikan hukuman yang tegas. Yang kelima ada intrusion detection system, yaitu menggunakan sistem pemantauan dan deteksi ancaman yang canggih untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan yang sedang berlangsung. Yang keenam adalah limitation. Limitation mendorong organisasi untuk tidak membayar tebusan karena pembayaran tersebut dapat memicu serangan
lebih lanjut dan tidak menjamin pemulihan data. Untuk kesimpulan yang dapat kami jelaskan dari makalah tersebut, yaitu berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan dan teknologi dalam perkembangannya telah berinteraksi satu dengan yang lain. Interaksi tersebut memberi hal yang baik maupun yang tidak baik. Biasa kita sebut yaitu positif dan negatif. Dalam arti positif atau baik, aspek manfaat yang diberikan teknologi begitu banyak. Akan tetapi dalam arti negatif, kejahatan baru yang timbul dengan basis teknologi menjadi suatu yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, dengan memahami korelasi kejahatan dan teknologi, istilah pengertian ruang lingkup, bentuk dan aspek hukum, maka langkah preventif dan represif dapat dilakukan sedini mungkin khususnya dalam pemenuhan aspek hukum yang khusus. Kemudian untuk saran dan masukan, ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran sehubung dengan hasil penelitian terhadap cyber, yaitu undang-undang tentang cyber dibuat secara khusus sebagai lex spesialis untuk memudahkan penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut. Yang kedua yaitu ada kualifikasi perbuatan yang berkaitan dengan cyber espionage harus dibuat secara jelas agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat khususnya pengguna jasa internet. Yang ketiga ada perlu hukuman acara khusus yang dapat mengatur seperti misalnya berkaitan dengan jenis-jenis alat bukti yang sah dalam kasus cyber, pemberi wewenang kepada penyidik dalam melakukan beberapa tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan kasus cyber tersebut. Yang terakhir ada spesialisasi terhadap aparat penyidik maupun penuntut. Dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap cyber.